apa yang saya inginkan, ya itu namanya nggak berharap, itu dekte intervensi. Ingin apa yang Sepertinya itu intervensi namanya. Jadi Allah ditempatkan sebagai sarana. Tujuannya apa? Keinginan kita, gitu loh. Apakah itu nggak boleh? Bagi orang umum boleh, boleh. Tapi kalau yang sudah mengenal siapa Tuhan itu, sudah memahami asyhadu alla ilaha illallah, ya nggak boleh. Justru yang tinggi itu Allah. Nggak ada yang lebih tinggi lagi daripada Allah, itu enggak. Tapi ada orang memanfaatkan bahwa Allah dengan keinginan saya itu lebih tinggi keinginan saya, sehingga saya menempatkan Allah sebagai sarana. Ya toh? Dan kita nggak boleh gitu ya. Berarti artinya Kalau kita syahadat tidak boleh. Ya, ini saya sholat tujuannya ke surga, boleh atau enggak? Boleh. Boleh, oke, pada level tertentu. Pada level kalau kelas TK mungkin boleh. Tapi nanti kalau SD menyadari, betapa piciknya saya ya. Saya menghadap Allah bukan butuh Allah, tapi butuh surga. Sehingga Allah menempatkan Allah sebagai sarana keinginan kita. Ya tak? Itu picik namanya. Ya. Jadi gini loh. Ada orang datang ke Mas Andre. Sejak kecil dirawat, digedein, dimanjakan, padahal itu enggak jalan-jalan. Tapi mau ketemu sama Mas Andre, kalau dia itu punya keinginan. Itu loh. Itu menurut dari kacamata Mas Andre. Picik itu. Nah, itu loh. Jadi menempatkan Mas Andre sebagai sarana. Sedangkan tujuan tertingginya dia itu bukan Mas Andre, tapi apa? Itu loh ambisinya dia itu. jadi kita nggak boleh kembali ke sholatnya. Jadi kalau kita sholat, kita kalau bisa jangan bikin karena kita pengen masuk surga. Gimana? Bukan karena kita pengen masuk surga, tapi karena Tujuan. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh amal ibadah adaku, wa mahyaya, dan sampai kematianku, untukmu ya Allah. Engkau hanya satu-satunya. Ngomongnya seperti itu. Tapi kok menempatkan selain Allah sebagai motivasi, itu gimana ini? Kontradiksi dengan perjanjian kita. kalau kan kita bilang kita hidup saya, mati saya, agama saya, segala-galanya untukmu ya Allah. Untuk Allah. Nanti kan kita pengen ketemu Allah kan. Nah, itu kan intinya tak? Nah, kalau kita mau ketemu Allah, kan di surga, Bim. Oke. Iya kan? Artinya apa? Surga itu sebagai sarana, Allah sebagai tujuannya. Tapi orang enggak loh. Ngerti. Orang tuh enggak. Picik orang. Saya sedekah ini biar apa? Biar harta saya melimpah. Itu kan picik itu. Iya. Dan itu disebarkan di dalam agama ini. Terkontaminasilah agama. Iya enggak? Iya. Karena kadang-kadang untuk orang awam seperti saya, memang tujuan kita pengen ke Allah, Iya. ya kan? Terlepas. Pengen ketemu Allah. Kalau misalkan Allah di neraka, saya samperin di neraka. Betul. Karena saya butuh Allahnya. Tapi kita nggak tahu caranya. Artinya, oh iya, karena diajarkan ini sholat masuk surga. Jadi pikirannya di situ terus gitu. Iya kan, Bib ya? Iya. Sementara orang dibodohkan, Mas Andre. Surga itu sebenarnya apa surga? Surga. Namanya aja jannah. Jannah itu sesuatu yang nggak bisa diilustrasikan, itu nggak bisa. Jannah. Tertutupi, digambarkan saja lo salah. Penggambar, kalau itu di Quran ada satu penggambaran tentang surga ya, gambaran yang filosofis. Gambaran yang filosofis. Yang di sana itu nanti manusia secara hakikat atau manusia seperti ini. Secara hakikat. Manusia secara hakikat itu namanya insan. Dia punya jiwa, namanya jiwa insani. Jiwa hayawaninya itu nggak ada di sana. Ada jiwa insani, ada jiwa nafsu insani, ada nafsu insani, ada nafsu hewani. Nafsu hewani sudah nggak ada di sana. Adanya nafsu insani. Makanya nggak ada ceritanya para penghuni surga itu memiliki libido yang tinggi, itu nggak ada.
Tapi kok diceritakan di surga itu punya bidadari Bidadari. 70. Iya, lah masuk akal atau enggak? Punya rumah besar, istana besar. Lah iya, itu masuk akal atau enggak? Ya Bisa digambarkan atau nggak enggak? bisa. Enggak, rumah besar bisa digambarkan. Bisa. Sedangkan surga yang sesungguhnya itu enggak bisa digambarkan. Jannah itu sesuatu yang tertutupi. Makanya penggambaran filosofi itu kan kagak nyambung. Ya. Iya. Benar. Contohnya gini Mas Andre. Orang kampung, ya, itu menggambarkan suatu kemewahan itu gedung menjulang tinggi atau hutan belantara. Gedung bilang tinggi. Ya. Oke. Kalau orang yang di metropolitan, sesuatu yang agung itu alam netral. Alam hutan belantara dengan segenap hukum-hukum alaminya atau gedung yang menjulang tinggi. Alam. Nah, seperti itu kan? Ya. Oke, kita sepakat hal itu. Quran itu turun di padang pasir sana, sehingga sesuatu yang mewah itu digambarkan dengan sungai. Betul nggak? Iya. Kalau orang sejak kecil sudah dipikir sungai, orang kampung kebanjiran terus, ini mau masuk surga di dekat sungai lagi. Lo kan nggak nyambung ini. Makanya kita harus debatkan filosofis. Jangan memacak. Jangan sampai kita punya daya hayal macet, rasional macet dan sampai. Jadi bukan berarti bahwa sana nanti akan sungai, akan ada sungai, istana gitu. Sungai itu material. Sedangkan kisah yang masuk sana itu tidak material, nggak nyambung itu, nggak nyambung. Jadi selama ini pemikirannya salah dong yang diberikan ke umat. Mentah, ditelan mentah. Hmm. Akhirnya apa? Nggak berkah kan? Betul. Nggak berkah loh. Karena orang nggak ngerti ininya. Iya, nggak ngerti. Apa itu agama itu bergeser? Agama sudah bergeser fungsi. Karena apa? Pemegang agamanya itu, penyampai agamanya itu memang nggak ahli agama. Dia itu hanya bisa membaca, menghafal, tidak menganalisa. Iqra itu artinya bukan membaca loh, tapi analisa, telaah. Iqra itu telaah. Ya kalau untuk orang awam ya berat sekali nih. Gimana? Untuk Enggak, menelaah. dikondisikan. Orang awam itu sudah lama dikondisikan bodoh Mas Andri. Sehingga berat.